Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara menyelesaikan suatu masalah program linier menggunakan uji titik pojok daerahnya. Soal: suatu perusahaan mebel mempunyai persediaan 18 unit bahan A dan 24 unit bahan B per hari. Untuk membuat kursi memerlukan 1 unit bahan A dan 2 unit bahan B. Sedangkan untuk membuat meja memerlukan 3 unit bahan A dan 2 unit bahan B. Jika kursi dijual seharga Rp250.000 per buah dan meja dijual seharga Rp400.000 per buah, agar penjualannya mencapai maksimum, berapa banyak kursi dan meja yang harus dibuat? Untuk menyelesaikan masalah tadi, langkah yang pertama, kita misalkan X sama dengan banyaknya kursi yang dibuat, Y sama dengan banyaknya meja yang dibuat. Dari permasalahan tadi, jika kita buat dalam bentuk tabel, untuk membuat kursi diperlukan bahan A sebanyak 1 unit dan bahan B 2 unit. Keuntungan yang diperoleh Rp250.000. Untuk membuat meja diperlukan bahan A 3 unit dan bahan B 2 unit. Keuntungan yang diperoleh Rp450.000. Bahan A dengan batasannya 18 dan bahan B dengan pembatasannya 24. Langkah yang kedua, membuat model matematika dari tabel masalah di atas. Fungsi tujuan, yaitu yang ingin dicapai, yaitu keuntungan maksimum, yaitu 250.000 X ditambah 400.000 Y. Dengan pembatas atau kendalanya adalah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 18. 2X tambah 2Y kurang dari sama dengan 24. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Langkah yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian. Untuk membuat daerah penyelesaian seperti yang terlihat pada gambar, kita dapat menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama, kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Kita perbesar ukurannya. Untuk memunculkan garis-garis bantu seperti di buku berpeta, kita klik kanan, kita pilih grid. Setelah itu, kita masukkan pertidaksamaan yang pertama, X tambah 3Y, tanda kurang darinya kita di sebelah kanan dari inputnya, klik tanda kurang dari sama dengan 18. Daerah penyelesaiannya berupa daerah yang diarsir berwarna biru. Nah, ini kita bisa ubah. Kita klik kanan, kita pilih Object Properties, kita pilih Style, kemudian Filling, kita bentuk arsiran garis, bisa diperbesar. Ini yang berupa arsiran garis-garis biru, ini daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan kembali pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Daerah penyelesaiannya berupa daerah yang diarsir berwarna biru. Ini kita juga bisa edit.
ke kanan sama dengan yang pertama tadi, pilih objek, kemudian kita bisa pakai arsiran garis, kemudian warnanya untuk colornya bisa kita ganti merah. Nah, di sini terlihat daerah penyelesaian pertidaksamaan yang kedua adalah daerah yang diarsir garis-garis berwarna merah. Kemudian masukkan lagi pembatasnya yang 3 tadi, X lebih dari sama dengan 0. Ini daerahnya adalah berupa daerah yang diarsir berwarna biru yang di sebelah kanan dari sumbu Y. Kemudian berikutnya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Kita enter. Daerahnya yang di atas dari sumbu X ya. Kita bisa ubah warnanya juga supaya beda. Kita pilih objek, kita arsirkan warna hijau. Di sini gambarnya adalah berupa daerah segi 4 yang dibatasi oleh garis. Kita lihat pembatasnya tadi yang ini, garis yang ini adalah garis pertama adalah X ditambah 3Y sama dengan 18. Nah, ini garis yang ini ya. Garis ini terlihat tebal garisnya, X tambah 3Y sama dengan 18. Kemudian garis yang ini merah ini adalah garis 2X tambah 2Y sama dengan 24. Nah, ini garis yang berwarna merah. Kemudian dia juga dibatasi oleh garis X sama dengan 0. Jadi kalau X sama dengan 0 ini yang pas impit dengan sumbu Y, dan garis Y sama dengan 0. Kalau garis Y sama dengan 0, dia yang berimpit dengan sumbu X. Sekarang untuk menentukan titik-titiknya, titik pojoknya dari daerah penyelesaian ini tadi, kita pilih new point intersect. Nah, ini garis Y sama dengan 0. Nanti kita klik kanan, pilih sama objek, kita pilih basic. Kita boleh mengganti dengan titik O, boleh titik O. Di sini kita tampilkan nama dan nilainya. Kalau mau diperbesar, ini kita perbesar biar lebih terlihat titiknya. Nah, ini titik O 0,0. Kemudian ada titik A. Titik A di sini titik perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 12 dan Y sama dengan 0. Perbesar ya. Dan kita tampilkan nilainya. Ini titik A, titik 12,0. Kemudian di sini titik perpotongan antara garis X plus 3Y sama dengan 18 dan garis X plus Y sama dengan 12. Di sini titik potongnya. Titik potongnya kita beri nama sebagai titik B ya.
Kita ganti dengan titik B. Kita ganti namanya jadi titik B ya. Nah, berikutnya adalah titik C. Titik C, titik potong antara garis X sama dengan 0 dan garis X plus 3Y sama dengan 18. Nah, dia titiknya adalah titik C 0,6. Kita tampilkan namanya dan titiknya. Ya, jadi kita peroleh tadi ada titik O 0,0, titik A 12,0, titik B di sini terlihat ya. Titik perpotongannya langsung bisa terlihat nilainya. Titik perpotongannya adalah titik B bernilai 9,3, terlihat dari nilainya. Nah, ini kita simpan. Namanya adalah programming. Jadi ini hasil dari daerah penyelesaiannya dan diperoleh titik pojoknya ada 4, 0,0. Kemudian titik A 12,0, titik B 9,3 dan titik C adalah 0,6. Nah, dari titik-titik pojok ini bisa kita tambahkan, kita tuliskan di sini. Klik ABC bisa ditulis namanya daerah penyelesaian. Isinya disingkat DP ya. Ini kita tulis aja daerah penyelesaian. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Daerah yang dibatasi oleh garis nih Y sama dengan 0, kemudian dibatasi oleh garis X sama dengan 0, kemudian juga dibatasi oleh garis X tambah 3Y sama dengan 18 dan dibatasi oleh garis 2X tambah 2Y sama dengan 24, sehingga diperolehlah segi 4. Untuk segi 4 daerah penyelesaiannya dengan titik pojok yang sudah di. Setelah kita selesai melakukan langkah yang ketiga, yaitu membuat gambar daerah penyelesaiannya seperti yang tadi kita gunakan dengan aplikasi GeoGebra. Berikutnya adalah langkah yang keempat. Langkah keempat yaitu menentukan titik potong. Di sini titik potongnya kita misalkan sebagai titik B. Titik potongnya tadi sudah dilihat ya dari gambar tadi. Kalau dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, titik potongnya titik B tadi sudah terlihat bahwa nilai titiknya tadi adalah 9,3. Nah, kalau secara dengan gambar, kalau kita bikin gambar manual, nanti kita mencari titik koordinatnya untuk titik B-nya, kita bisa menggunakan eliminasi dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini di sini kita eliminasi, yang eliminasi adalah variabel X. Yang akan kita eliminasi adalah variabel X, sehingga disamakan dulu koefisien dari variabel X-nya. Karena dia belum sama, jadi disamakan. Untuk persamaan pertama ini dikali dengan 2. Nah, sehingga didapatlah 2X tambah 6Y sama dengan 36. 2. Kemudian persamaan yang keduanya 2X tambah 2Y sama dengan 24. Kita kurangkan 6Y dikurang 2Y itu 4Y. Ini hilang ya, udah 2X kurang 2X itu 0. Nah, berikutnya 36 dikurangi 24, 12. Y sama dengan 3. Dari mana dapat 3? Dari 12 dibagi dengan 4. Kemudian nilai Y sama dengan 3 kita substitusikan ke persamaan.
Boleh persamaan pertama atau persamaan kedua. Di sini kita pilih yang persamaan pertama saja. X tambah 3Y sama dengan 18. Kita substitusikan nilai Y-nya dengan 3. Sehingga diperoleh X tambah 9 sama dengan 18. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 18 dikurangin 9. X sama dengan 9. Sehingga koordinat titik B adalah 9,3. Langkah yang kelima yaitu melakukan uji titik pojok. Dari gambar pada grafik di atas, kita tuliskan titik-titik pojok daerahnya. Kemudian titik pojok daerahnya tadi kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Di sini fungsi tujuannya dimisalkan sebagai Z. Selain Z juga boleh ya. Coba di sini kita misalkan sebagai Z. Yaitu fungsi tujuannya 250.000 X tambah 400.000 Y. Nah, titik-titik pojok tadi kita substitusikan ke fungsi tujuan ini. Yang pertama, titik pojoknya adalah titik O, 0,0. Di sini diperoleh fungsi tujuannya sama dengan 0. Kemudian ada titik A, 12,0. Fungsi tujuannya, X-nya di sini 12, Y-nya 0. Kita substitusikan. X-nya diganti dengan 12, 250.000 dikali 12 ditambah 400.000 dikali 0. Hasilnya sama dengan 3 juta. Kemudian untuk titik B 9,3, X-nya 9, Y-nya 3 ya. Kita substitusikan 250.000 dikali 9 ditambah 400.000 dikali 3. Hasilnya diperoleh 3.450.000. Yang terakhir adalah titik C 0,6. Diperoleh fungsi tujuannya adalah 2.400.000. Nah, sekarang kita lihat dari tabel ini yang mempunyai nilai paling besar yaitu untuk titik B 9,3 yaitu nilainya 3.450.000. Sehingga dari tabel di atas tadi kita peroleh nilai maksimum dari fungsi tujuannya, di mana tadi fungsi tujuannya kita misalkan sebagai Z, yaitu 250.000 X tambah 400.000 Y adalah Z 9,3. Ini tadi didapat dari titik B yang 9,3, diperoleh nilai maksimalnya X-nya 9, Y-nya 3. Ini diperoleh dari titik B tadi. Diperoleh nilai maksimumnya adalah 3.450.000. Jadi, pendapatan maksimal yang dapat diperoleh perusahaan mebel tersebut adalah Rp3.450.000, di mana harus membuat 9 buah kursi dan membuat 3 buah meja. Sekian, terima kasih.